Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Semoga Buya beserta keluarga senantiasa berada dalam lindungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ustaz Muhammad Nur pun demikian, semoga selalu berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga kita yang hadir di sini semoga senantiasa ada lindungan Allah dan istiqomah hadir di majelis ini. Amin. Ustaz, mohon maaf izin bertanya. Setelah saya pernah membaca dalam surat Al-A'raf, ketika tadi bahas sedikit iblis diturunkan ke dunia, di situ iblis berjanji kepada cucu Nabi Adam akan menghancurkannya. Dia akan menggoda dari berbagai macam cara. Itu yang saya tanyakan. Kita udah memohon ampun pada Allah dengan dosa yang kita lakukan. Tapi karena dengan tadi iblis, akhirnya kita berpotensi kembali untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Itu bagaimana Ustaz? Kita sampai akhirnya mengulangi melakukan perbuatan dosa itu. Wah, kita ulah semaksimal mungkin. Tapi ternyata seperti itu. Perbuatan itu terulang lagi. Itu jadi mohon maaf. Solusinya seperti apa? Apakah di situ kita termasuk mempermainkan Allah? Kita udah mohon ampun, tapi kita masih terjerumus juga terhadap perbuatan maksiat tersebut. Itu mungkin yang sempat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berupaya untuk taubat, tapi kok terjerumus kembali ke dalam kemaksiatan dan terulang kembali dan begitu seterusnya. Apakah taubat kita yang kita lakukan itu termasuk mempermainkan Allah? Atau taubat kita sebetulnya taubat yang diterima oleh Allah, cuman karena kelemahan kita punya hawa nafsu. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tergoda lah oleh hawa nafsunya dan syaitan, maka kembali mengulangi kemaksiatan. Tapi tetap taubatnya sudah diterima sama Allah, taubat dari dosa-dosa yang lalu maksudnya. Maka jawabannya seperti apa? Dalam sebuah riwayat dikatakan ma asarra man istaghfar. Lanjutannya walau ada fil yawm 70 marrah. Tidaklah termasuk golongan orang yang kekeh terus-terusan dalam kemaksiatan barang siapa yang memohon ampun kepada Allah atau bertobat kepada Allah. Satu itu. Kemudian ada riwayat lain, hadis sahih. Aznaba abdun dzanban, seorang hamba melakukan dosa. Wa alima anna lahu rabban, saat dia melakukan dosa dia tahu bahwa dia punya Tuhan. Yaghfirudz dzunub wa ya'khudzu bidzunub. Dia punya Allah yang mengampuni dosa dan Allah yang punya hak untuk menyiksa hambanya sebab dosa. Kemudian hamba tersebut memohon kepada Allah agar diberikan ampunan oleh Allah. Kemudian apa kata Allah? Saksikanlah bahwa aku telah mengampuninya. Kemudian hamba tersebut terjerumus dalam kemaksiatan lagi dan tobat lagi. Setelah tobat lagi, Allah berkata sama, artinya Allah ampuni lagi. Kemudian terjerumus lagi, Allah ampuni lagi. Kemudian Allah berkata, liyaf'al 'abdi ma yasha. Sudahlah, hambaku terserah, lakukan seperti itu. Artinya selama hamba tersebut saat dia terjerumus ke dalam dosa, taubat yang sesungguhnya, saat terjerumus lagi taubat lagi, terjerumus lagi taubat lagi, maka hamba tersebut akan terus diampuni oleh Allah. Maknanya apa? Taubat itu jangan nunggu nanti dengan alasan takut nanti mengulangi kemaksiatan yang serupa. Enggak. Para ulama sudah menjelaskan hukum taubat itu wajib hukumnya. Kapan kita maksiat, saat itu wajib kita taubat. Kenapa? Wujubnya alal faur, secepatnya kita harus taubat. Tanpa harus memandang, jangan-jangan nanti kita terjerumus lagi dalam dosa. Enggak usah ngelihat ke situ. Kalau terjerumus lagi, ya taubat lagi. Ini tidak termasuk mempermainkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan Allah akan memberikan taubat kepada hamba tadi itu saat dia bertobat dan kembali bertobat dan kembali bertobat, walaupun puluhan kali, walaupun ribuan kali. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sungguh-sungguh, kan taubat itu harus ada penyesalan, dan itu rukunnya taubat yang utama, harus nyesel betul-betul, dan harus betul-betul berazam, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang, dan juga meninggalkan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Itu sudah taubat kalau kaitannya dengan Allah. Kalau kaitannya dengan manusia, tambahi satu lagi, kembalikan haknya manusia, haknya orang tersebut. Jadi jangan pernah menunda taubat karena alasan khawatir kita mengulanginya lagi. Enggak, tobat saat ini. Urusan terjerumus lagi nanti dalam kemaksiatan, urusan nanti. Kalau terjerumus lagi, tinggal tobat lagi, tinggal tobat lagi, tinggal tobat lagi. Ya memang betul, jangan main-main dengan tobat. Gimana main-main dengan tobat? Main-main dengan tobat itu dia mengatakan astagfirullah, ya Allah ampunilah hamba, ma'al israr kata para ulama, tapi dia ngotot terus melakukan kemaksiatan. Jangan begitu. Tapi pun kata para ulama, kalaupun begitu, kalau ada orang dia ngomong astagfirullah, ya Allah hamba mohon ampun, hamba mohon ampun, hamba mohon ampun, hatinya tetap ngotot untuk melakukan kemaksiatan terus begitu. Gimana? Itu hanya jadi doa saja, tidak jadi tobat. Ini kata para ulama. Tapi kan kalau orang yang tobat, astagfirullah, artinya ya Allah ampunilah hambamu ini, sambil atau seraya meninggalkan kemaksiatan, menyesal atas kemaksiatan yang pernah diperbuat, kemudian berkeinginan kuat, berazam untuk tidak melakukan hal yang serupa. Ini yang taubatan nasuha itu. Tapi kan ada model-model manusia, setiap selesai sholat astagfirullahaladzim, mohon ampun sama Allah, doa sama Allah agar diampuni dosanya, tapi melakukan lagi, ngotot begitu. Bukan azamnya sudah kuat untuk tidak melakukan, kemudian terjerumus lagi, beda. Kalau yang pertama sudah sungguh-sungguh, betul-betul menyesal, betul-betul berazam, betul-betul meninggalkan, terjerumus lagi. Itu yang pertama. Kalau yang kedua yang nggak boleh tadi, dia ngomong ya Allah ampuni dosa hamba tapi masih tetap maksiat. Yang kedua itu belum disebut dengan taubat. Itu disebut dengan doa saja. Yang namanya doa itu bisa diijabah, bisa tidak. Dan itu disebut dengan afak azim. Jadi dia itu pendusta, dia itu pendosa. Kenapa? Katanya Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, tapi dia masih dalam kemaksiatan. Ini dusta, ini kontradiktif yang seperti ini. Jadi pertanyaan tadi jawabannya, selama sungguh-sungguh dalam taubat, akan terus Allah berikan ampunan, akan terus Allah akan berikan dia taubat, walaupun terjerumus lagi dan terjerumus lagi. Jadi seperti itu. Kami ingatkan Bapak Ibu semua yang ada di sini, mari kita taubat dari dosa yang pernah kita lakukan, apapun itu. Jangan nunggu 1 detik saja dosa yang pernah kita lakukan dibiarkan, tidak langsung kita taubat, maka dosanya nambah, double. 1, dosa kemaksiatan. Yang kedua, dosa menunda taubat. Jadi 2 tuh. Maka yang ngomong katanya sudahlah saya menanti aja taubatnya, ya kalau gitu setiap detik bertambah dosanya. Nauzubillah. Makanya sudah ada dosa, kita manusia langsung taubat. Terjerumus dalam dosa, langsung taubat lagi, agar tidak berlipat-lipat dosanya, dan ini berat sekali. Jangan sampai dosanya terbawa mati. Nauzubillahi min wallahu a'lam.